sesuai sesuai dengan agenda yang sudah saya share kemarin. Jadi kedua ini kita tuh lebih ke mau bahas gimana caranya kita meningkatkan productivity kita dengan adanya generative AI. Jadi ini generative AI ini tuh sesuatu teknologi AI yang baru banget muncul beberapa tahun ini dan lagi hype banget sekarang ya. Jadi apa sih sebenarnya generative AI itu? Generatif, jadi kan generate gitu ya, dia bisa generate, membuat sebuah konten, entah itu bentuknya teks, image, audio, code, atau yang lainnya, menggunakan teknologi AI, menggunakan artificial intelligence gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya arti generatif AI itu kayak gitu. Contohnya tuh apa? Yang kita sering lihat lah ya akhir-akhir ini tuh lagi ngetren banget ChatGPT. Jadi ChatGPT ini itu dia generative AI yang khusus untuk generate text. Dia bisa generate konten-konten berupa dalam bentuk formatnya itu teks. Nah, contoh lainnya ada yang namanya DALL-E. DALL-E ini tuh untuk kita generate image gitu. Terus ada lagi yang namanya, misalnya contohnya GitHub Copilot ini untuk generate code. Jadi kita tuh udah bisa nih pakai AI untuk generate code kalau kita lagi mau coding kayak gitu. Sebenarnya banyak sih contoh-contoh generative AI lainnya ya yang udah saking maraknya itu kayak banyak banget lah sekarang contohnya. Kalau awal-awal dulu kan kita taunya ChatGPT aja gitu ya. Tapi sekarang tuh udah banyak. Itu teman-teman bisa coba explore, misalnya cari di YouTube kayak gitu. Apa aja sih AI yang misalnya berguna untuk desainer kayak gitu. Itu udah banyak. Nah, khusus untuk hari ini kita tuh mau bahas tentang ChatGPT aja nih. Gimana caranya kita tuh bisa pakai ChatGPT dan kita bisa jadi master of ChatGPT gitu ya. Jadi biar nanti si ChatGPT-nya ini tuh bisa menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi nggak asal pakai gitu, karena kalau kita asal pakai kan nanti hasilnya juga nggak maksimal seperti itu. Sedikit menjelaskan tentang ChatGPT. Jadi sebenarnya ini kan dia pakai generative AI tadi ya. Generative AI itu letaknya di mana nih di cabang ilmu kemarin gitu. Kemarin kita udah belajar machine learning itu apa, terus di dalamnya ada deep learning. Nah, di dalam deep learning ini itu ada lagi namanya algoritma atau model namanya itu large language model LLM gitu. Jadi LLM ini tuh dia melatih sistem tersebut menggunakan data yang sangat besar gitu. Sehingga si sistem itu bisa paham hubungan dan pola antar tulisan. Nah, terus di dalam LLM ini ada lagi nih cabang kayak semacam arsitekturnya gitu, namanya transformer. Nah, transformer ini tuh dipakai di ChatGPT. Makanya ada GPT gitu ya, Generative Pre-trained Transformer gitu. Jadi dia bisa pahamin kalimat langsung gitu, bisa bikin teks yang relevan juga dengan perintahnya kita, kayak gitu. Jadi sebenarnya ChatGPT itu nggak ngerti apa yang kita omongin, nggak kayak kita sama manusia ya. Saya ngomong apa, kamu ngerti, paham maksudnya apa. Sebenarnya itu tuh cuman belajar dari pola datanya gitu. Nah, kalau misalnya katanya itu kayak gini-gini, susunannya kayak gini, berarti nanti outputnya tuh susunannya kayak gini gitu. Jadi dia tuh pakai pola, dia nemuin pola dari kalimat yang dia terima, dan dia mencari pola dari data yang dia punya, dia kasihlah itu berupa keluaran, berupa output ke kita, kayak gitu. Nah, ChatGPT ini tuh menariknya ya, dia tuh bisa ngobrol sama kita, bisa bikin artikel, dia bisa translate juga, bikin penjadwalan, kayak gitu. Terus jawab-jawab pertanyaan yang kita kasih, kayak gitu. Dan dia, menariknya dia nonstop gitu ya, karena kan kalau kita manusia kan ada waktu istirahat, waktu tidur gitu kan. Mau nanya temen, aduh dia lagi tidur, lagi misalnya lagi di perjalanan nggak bisa balas WhatsApp. Nah, ChatGPT bisa all day gitu, bisa 24 jam kapan aja gitu dan membantu kita gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa kasih output yang sesuai dengan yang kita mau, kita bisa menghemat waktu kan. Akhirnya dengan waktu yang kita hemat ini kita bisa menggunakan itu untuk hal-hal lain yang lebih misalnya lebih penting, lebih misalnya membutuhkan kreativitas kayak gitu. Nah, sebenarnya ChatGPT ini itu dia mulai dikembangkan oleh OpenAI ya nama perusahaannya. Itu dari tahun 2018. Nah, cuman dia tuh baru dirilis ke publik, ke semua orang, ke semua user di dunia itu tahun 2022 gitu. Jadi
Makanya 2022 akhir itu dan 2023 awal tuh hype banget nih masalah ChatGPT gitu. Kayaknya semua orang mulai coba make gitu ya si ChatGPT ini. Gitu. Sekilas lah ya perkenalan ChatGPT-nya. Nah, sekarang gimana nih kita kalau mau pakai ChatGPT? Yang pertama kita masuk ke browser, atau bisa juga sebenarnya ini tuh udah ada mobile app-nya ya. Kita bisa download di Play Store atau App Store. Tapi kalau kita mau pakai versi websitenya, kita masuk ke browser, kita ketik chat.openai.com gitu. Nanti tampilannya kayak gini. Kita disuruh login dulu. Kalau belum punya akun boleh sign up. Nah, nanti tampilannya kayak gini nih kurang lebih. Jadi ada di kiri itu ada bar untuk apa namanya conversation apa aja yang kita udah uh, lakukan dengan ChatGPT ini. Terus nanti dia akan muncul sih sebenarnya pop-up yang muncul pertama kali doang ya. Jadi dia tuh kayak kasih tahu kita, kamu bisa ask apa aja dong ke kita gitu. Tapi jangan share sensitif info. Jadi gini, misalnya kita tuh lagi kerja di sebuah perusahaan, kita punya data apa ya, data sensitif tentang perusahaan, misalnya tentang performa perusahaan kita, misalnya tahun ini performa kita naik misalnya 10%. Nah, yang kayak 10%-nya ini tuh jangan pernah di-share ke ChatGPT ya. Jadi karena data ini kan nanti dikumpulin dia dan bisa dipakai oleh publik kan, gitu bahaya dong. Karena kan perusahaan punya data-data yang apa namanya private gitu. Jadi pokoknya kalau ada yang private itu tolong jangan di-share. Mungkin bisa diganti gitu, misalnya angkanya kayak gitu. Terus sekali lagi tolong dicek lagi faktanya. Jadi balik lagi kan ini sebuah sistem yang dia tuh datanya dari internet ya, dari sumbernya tuh banyak dan kita tuh kayaknya belum apa ya, belum pasti banget lah datanya itu 100% benar gitu. Jadi tolong kembali lagi kalau misalnya datanya tuh ada apa ya, pengaruh yang gede, terus coba dicek lagi lah faktanya gimana gitu. Nah, ChatGPT ini sendiri dia tuh ada dua versi sekarang. Kalau kita lihat di atas itu ya ada pilihannya. Ada GPT 3.5, ada GPT-4, GPT-4 gitu. Bedanya apa? Yang GPT 3.5 ini dia tuh gratis gitu ya. Jadi semua orang bisa pakai dan bisa create konten dalam bentuk teks. Dan maksimal karakter yang kita kirimkan ke dia, instruksi kita itu maksimal karakternya itu 4 ribuan. Oke. Nah, GPT-4 ini berbayar, tapi dia tuh lebih pinter, lebih akurat hasilnya. Jadi dia tuh punya parameter-parameter algoritma yang lebih apa ya, lebih canggih gitu lah ya. Jadi hasilnya tuh lebih lebih canggih juga, lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya punya budget, boleh nih di-subscribe yang ChatGPT 4. Cuman sebenarnya di pelatihan hari ini tuh kita pakai yang 3.5 aja ya, biar semua orang tuh bisa pakai dulu lah gitu. Tapi bisa diterapkan juga di GPT-4 gitu. Nah, terus menarik lagi GPT-4 ini kita tuh bisa tempelin plugin. Kita nanti jadinya bisa integrate sama misalnya DALL-E untuk create image. Bisa juga ada voice conversation kayak gitu. Cuman ya biasanya paling hasilnya nanti outputnya tuh agak lebih lama lah karena kan tadi algoritmanya lebih canggih tadi kan, lebih banyak proses-prosesnya tuh. Jadi sedikit lebih lama dibanding 3.5. Cuman lebih bagus gitu. Nah, menariknya lagi, maksimal karakter yang kita kirimkan dalam instruksinya itu tuh 2 kali lipatnya, jadi 8 ribuan kayak gitu. Jadi kalau kita pengen kasih instruksi yang panjang banget, prefer pakai GPT-4 gitu. Sama dia tuh punya tata bahasa yang lebih bagus gitu. Jadi grammarnya lebih bagus, bahkan untuk bahasa selain bahasa Inggris gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya memang teman-teman punya budget lebih, boleh di subscribe GPT-4-nya kayak gitu. Nah, terus ini ada lagi panduannya gitu, yang lainnya. Jadi kita tuh bisa ngeganti instruction atau generate respon. Jadi gini misalnya nih, ini video ya. Semoga jelas. Jadi ini ada tulis 300 kata, artikel dengan 300 kata tentang dampak AI dalam bidang medis gitu. Nah, apa namanya? Kalau kita kirim nih instruksinya, oke, keluar tuh kan artikelnya 300 kata gitu. Terus kalau pas udah selesai, nanti kita tuh mau
ganti, jangan 300 deh, panjangan gitu ya. Saya mau 100 aja kayak gitu. Nah, nih ada sorry, skip. Sebentar ya. Ada ini tombol edit gitu, tombol pensil. Nah, kita tuh bisa edit tuh instruksi kita di situ. Gitu. Nah, kita gantilah jadi 100. Nanti kita submit ulang. Jadi kita tuh nggak perlu kirim ulang lewat yang chat text box di bawah, tapi kita tuh bisa edit langsung gitu. Nah, kita tuh bisa lihat juga hasil sebelumnya. Ini kan ada panahnya nih ya. Nah, kita bisa geser-geser kayak gitu. Terus kalau misalnya kita nggak suka sama hasilnya gitu, kurang kurang cocok nih artikelnya gitu, kita bisa regenerate. Ini ada tombolnya di bawah. Gitu. Jadi nanti dia akan menghasilkan output yang baru sesuai dengan instruksi yang tadi sudah kita edit. Kayak gitu. Jadi kita di GPT bisa ganti instruksi dan regenerate respon kayak gitu. Oke, nextnya. Nah, kuncinya lagi dalam penggunaan ChatGPT adalah dalam satu percakapan ini itu harus satu topik gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya dia tuh dari percakapan kita yang sebelumnya, itu tuh dia mempelajari juga tuh menganalisa ini orang tuh arahnya mau ngobrolin apa nih gitu. Nah, itu akan mempengaruhi output selanjutnya gitu. Jadi sebaiknya kalau kita mau pakai ChatGPT itu satu topik, satu percakapan gitu. Kuncinya itu ya. Contohnya gini, em, nih saya tadi mau tentang artikel tentang impact of AI dalam healthcare. Terus nanti saya mau tanya lagi di bawahnya, tolong tambahin contoh penerapan AI di Indonesia. Nah, boleh di sini. Terus kita bisa rename juga eh, topiknya apa ya. Kayak gini kan dia udah sebenarnya udah ngasih nama sendiri gitu. Terus nanti kalau misalnya mau bikin conversation baru bisa lewat eh, tanda new chat yang di kiri atas ini. Jadi kuncinya adalah one topic per conversation. Nah, yang terakhir, kita bisa juga share conversation kita ke publik gitu ya. Misalnya kita suka nih obrolan kita sama ChatGPT, kita mau share. Share itu bukan copy paste gitu, tapi kita bisa pakai menu share-nya ini yang di kanan atas gitu. Di kanan atas, terus nanti kita bisa pilih juga mau share your name atau anonymous gitu. Nah, kalau udah kita copy link, nah ini kita bisa bagikan, misalnya tadi WhatsApp group, ya, di sosial media gitu kan, WhatsApp status, kayak gitu. Nanti kalau orang buka, hasilnya tuh kayak gini nih bentukannya. Jadi kayak website, terus dalamnya ada percakapan kita lah sama ChatGPT tadi. Nah, kalau tadi kita mau share with your name, nanti nama kita tuh muncul di atas ini, di March 3, di tanggal, sebelahnya tanggal gitu. Gitu. Jadi kalau kita mau share, kita tuh nggak perlu copy paste lagi. Ada menu share-nya. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebih sih sebenarnya penggunaan ChatGPT itu kayak gitu. Ada fitur-fitur di dalamnya yang bisa kita gunakan dan kita maksimalkan. Gitu. Oke. Ini kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di chat aja ya. Nanti kita bahas di akhir sesi ya. Nah, selanjutnya, jadi ada apa aja sih mode conversation kita sama ChatGPT ini gitu. Yang pertama ada Q&A. Jadi ini simpel ya, question and answer. Jadi kita tanya, dia jawab. Makin spesifik pertanyaan kita, makin spesifik juga jawabannya gitu. Contohnya gini, saya nanya, siapa presiden kedua di Indonesia? Dia jawablah, siapa presidennya, jawabnya dari kapan sampai kapan. Bahkan dia juga sertakan juga tuh informasi presiden sebelumnya siapa gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau tanya pertanyaan yang kurang lebih agak abstrak lah gitu ya. Nah, kita bisa tanya kapan Perang Dunia Kedua terjadi dan apa dampaknya ke Indonesia gitu. Jawabannya lebih panjang tuh gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung sama apa yang kita tanyakan dan kita bisa tanyain apa aja sebenarnya ke ChatGPT ini gitu. As long as mereka punya datanya. Gitu. Terus ada instructional mode. Jadi kita meminta ChatGPT ini untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya apa? Kita minta dia untuk bikin puisi, misalnya tentang rumah gitu. Bikinlah sama dia puisi. Atau misalnya eh, lebih spesifik lagi nih, tasnya ya gitu. Kita minta dia untuk bikinin resep
gitu. Ada bahannya, ada cara masaknya. Untuk misalnya vegetarian meatball, jadi saya tuh vegetarian, misalnya VG gitu. Bikin vegetarian meatball, dan saya tuh nggak mau banyak-banyak bahannya, saya cuma mau 5. Jadi kita tulisin, that only has 5 ingredients gitu. Nah, muncullah tuh nanti hasilnya. Ini ada 6, cuman kan yang 6 ini opsional ya, kayak, dan itu juga cuman kayak garam sama lada doang, bumbu lah ibaratnya. Gitu. Jadi kita tuh bisa memberikan instruksi, dan kalau bisa emang instruksinya itu spesifik gitu, sesuai apa yang kita mau kayak gitu. Pada selanjutnya ada role playing. Nah, ini menarik ya. Jadi kita tuh main peran ya sama ChatGPT. Kita minta dia untuk dia tuh apa ya? Mengambil kepribadian orang lain, entah tokoh siapa itu kita maunya. Terus nanti dia tuh si ChatGPT itu memahami polanya, memahami cara orang itu berpikir, memahami bagaimana orang tersebut merespon. Jadi kita tuh bisa seakan-akan ngobrol sama orang tersebut gitu kan. Terus kayak contohnya nih, kita kirim pesan role play as. Nah, ini keywordnya nih, role play as. Jadi kita kalau misalnya mau main role playing, pakai itu di depannya. Role play as, misalnya kita mau pakai Chef Gordon Ramsay gitu. Tolong kritik makanan saya yang hambar. Nah, udah tuh, langsung dia kirim kritikan yang benar-benar Gordon Ramsay banget gitu. Kan marah-marah nih ya, what in the world ini supposed to be gitu. Are you trying to torture your taste gitu. Marah-marah banget kan. Ini Gordon Ramsay banget nih gitu. Jadi kita berasa benar-benar lagi dikritik sama Gordon Ramsay gitu. Nah, ini menariknya ChatGPT nih. Kita bisa main role playing sama dia. Gitu. Terus kita bisa diskusi juga sama ChatGPT. Kita misalnya mau diskusi satu topik yang kita mau explore itu, kita mau bahas itu lebih dalam gitu sama ChatGPT gitu. Nah, ini tuh kuncinya harus dalam satu conversation ya. Kayak yang tadi, one topic, one conversation gitu. Jadi misalnya kita mau discuss tentang dampak El Nino di pertanian Indonesia gitu. Terus nanti selanjutnya kita tanya lagi, terus apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi El Nino ini gitu. Jadi itu kayak kelihatan ya, yang kiri itu kan kita bilang tuh dampak El Nino gitu kan. Kita cantumin tuh El Nino-nya di situ. Tapi di percakapan yang berikutnya, yang kita kirim berikutnya, instruksi berikutnya, itu tuh kita cuma bilang, what can we do to deal with this phenomenon? Kalau kita apa ya, bikin chat baru, kita cuma bilang this, itu kan dia nggak paham tuh apa sih this apa gitu. Tapi karena kita dalam satu conversation, kita mau diskusi gitu, dia tuh bisa nangkep this itu tuh refer ke yang sebelumnya loh. Kita lagi bahas El Nino gitu. Jadi canggihnya dia tuh gitu. Jadi kita benar-benar kayak ngobrol dan itu berkelanjutan. Jadi kita bisa diskusi. Dan keywordnya di sini depannya adalah let's discuss. Jadi kita ayo discuss tentang apa gitu. Yang kelima ini ada simulation mode gitu. Jadi kita bisa simulasiin sebuah skenario. Jadi misalnya kita mau menghadapi apa nih kira-kira besok gitu ya. Kita bisa coba dulu nih, simulasiin dulu di ChatGPT gitu. Bisa latihan dulu lah sebelum itu terjadi di dunia nyata gitu. Contohnya ini, saya kasih perintah, tolong simulate, jadi keywordnya simulate ini ya, customer yang marah-marah komplain tentang pembayaran refundnya yang terlambat. Saya kirim, nah nanti muncul tuh, dia langsung bertindak sebagai customer. Kira-kira nih customer bakal ngomong apa nih ke kita kalau kayak gini, gitu. Nah, customer nelpon kan, halo gitu kan, saya mau ngobrol nih sama CS-nya, saya mau ngobrolin tentang refund saya yang telat kayak gitu kan, saya udah nunggu lama banget ini gitu kan, ini absolutely unacceptable gitu, saya udah submit on time dan harusnya tuh 10 hari paling lama gitu, tapi udah lama banget ini gitu. Nah, kita tuh bisa coba balas sebagai misalnya kita customer service, oh saya coba balas kayak gini gitu. Nah, saya coba balas misalnya, nanti pesannya balasannya kira-kira gini saya ngomongnya. Nah, I'm sorry to hear about the delay in your refund kayak gitu. Terus saya tanyain misalnya order numbernya berapa gitu kan. Nanti dibalas lagi sama customernya. Ini order number saya, tapi kan saya udah ngomong ini dari kemarin, saya udah provide ini gitu kan. Masih ditanya sih, saya capek ngulang-ulang terus kayak gitu. Jadi nyambung tuh gitu. Terus misalnya
kita nggak tahu nih, aduh saya harus jawabnya gimana ya, gitu kan. Gimana nih cara menghadapi customer yang marah-marah kayak gini, udahlah saya nyerah gitu. Nah, kita tinggal tanya nih ke ChatGPT, gimana caranya seharusnya saya menghadapi situasi ini, gitu. Nanti dia kasih lah tips-tipsnya, gimana caranya menghadapi customer yang marah-marah tentang delay refund, kayak gitu. Jadi, ini tuh bermanfaat ya kalau kita mau menghadapi sesuatu dan kita mau simulasiin dulu. Misalnya juga kayak kita tuh marketing, kita mau coba nawarin produk ke orang nih besok. Latihan dulu kita di ChatGPT. Kita pura-pura jadi marketingnya, kita tawarin produk, nanti kira-kira customernya bakal jawab apa ya kalau kita ngomong itu. Bakal tertarik nggak ya dia gitu. Bisa pakai ChatGPT. Jadi banyak ya sebenarnya penggunaan ChatGPT ini. Dan yang terakhir itu ada brainstorming. Jadi ini tuh bisa kita pakai untuk ini apa namanya, brainstorm ide gitu, generate ide-ide dari sebuah topik yang kita kasih. Misalnya contohnya nih, saya mau bikin ide bisnis makanan yang kids friendly gitu, harganya tuh 2.000 sampai 4.000 lah harga jualnya gitu. Terus maunya makanan itu tahan lama, terus disukai sama anak-anak. Dan tolong pakai bahan-bahan Indonesia, karena kalau kita nggak bilang pakai bahan-bahan Indonesia, biasanya itu dia pakai bahan global nih, bahan-bahan di luar negeri yang agak kurang relate lah sama kita gitu ya. Jadi boleh ditambah lagi instruksinya lebih detail, please use Indonesian ingredients gitu. Nah, nanti dia kasih tuh ide-idenya, ada misalnya keripik tempe, martabak mini gitu, lengkap dengan caranya gimana kita mengolah makanannya gitu. Kalau misalnya kita tertarik sama satu menu, nanti di bawahnya kita bisa lagi tuh, tolong berikan apa namanya, resep lengkap misalnya tentang em, keripik tempe. Nanti dia bisa tuh kasih informasi lebih lanjut kayak gitu. Jadi ini menarik ya, kita bisa dapetin ide-ide dari ChatGPT gitu. Jadi ini 6 mode percakapan lah dengan ChatGPT ini. Oke, nextnya apa? Kita mau bahas namanya prompt engineering. Apa itu? Prompt dulu nih. Prompt itu apa? Jadi prompt itu kurang lebihnya gini. Perintah yang kita berikan ke ChatGPT. Yang tadi kita ketik, kita kirim. Nah itu prompt. Oke. Teksnya, questionnya, informasi apa yang kita berikan. Entah itu berupa teks, coding, atau apa di situ. Itu promptnya. Nah, prompt engineering ini adalah proses kita merangkai pertanyaan atau instruksi ke ChatGPT biar hasilnya itu sesuai sama yang kita butuhkan. Gitu, lebih akurat hasilnya, lebih helpful buat kita gitu. Pentingnya apa prompt engineering ini? Nah, itu biar kita bisa bikin prompt yang bagus, yang bisa membantu kita problem solving, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan membantu kita juga untuk belajar, kayak gitu. Jadi better prompt yang baik, itu adalah kita tuh jelas apa yang kita mau, kita share informasi yang spesifik, tapi bukan private yang tadi ya. Spesifik sama private beda ya. Spesifik, dan kita provide konteks. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita mau punya contoh nih, contoh misalnya yang kita maunya itu refernya ke contoh ini. Kita provide contohnya, kita provide konteksnya yang lengkap gitu. Hingga hasilnya nanti lebih baik gitu. Jadi kurang lebih prompt engineering itu ya. Nah, contohnya apa ini? Sebenarnya prompt engineering itu banyak. Cuman mungkin di sini saya mau bahas beberapa aja yang mungkin lumayan kepake lah buat kita sehari-hari ya. Pertama ada prompt priming. Jadi kita harus memberi instruksi dan konteks yang jelas, yang spesifik gitu ya. Karena kalau misalnya prompt primingnya jelek, itu tuh nanti ya dia hasilnya juga irrelevant gitu. Kalau baik bagus, nanti hasilnya spesifik dan align sama apa yang kita butuhkan. Contohnya gini, saya coba kasih instruksi apa namanya? Kasih strategi marketing untuk brand pakaian wanita di Instagram. Udah gitu doang. Nah, kita kirim kayak gitu, apa hasilnya? Nah, kayak gini nih, dia kasih lah strategi marketing. Kayak gitu ya, macam-macam sampai ada sekitar 10 poin kayak gitu. Cuman ini tuh general sebenarnya kalau kita lihat ya. Kayak disuruh define brand identity dulu gitu kan, kasih konten yang high quality gitu. Terus misalnya influencer collaboration, cuma influencer collaboration aja gitu, yang align sama brand value gitu. Nah,
Gitu. Jadi pertanyaan kita general ya, hasilnya juga general gitu. Kurang sesuai nih sebenarnya sama kita. Nah, coba kita ganti instruksinya. Jadi kita jelaskan. Ini tuh saya punya brand pakaian wanita. Saya tuh nyari market di Instagram untuk perempuan di Pulau Jawa gitu. Dengan usia 18 sampai 40 tahun. Gimana nih strategi marketing yang efektif dan terbaik untuk ini gitu. Nah, hasilnya beda nih sama yang tadi. Kita coba kirim ya. Tuh. Dari nomor satu aja udah beda ya, udah lebih spesifik gitu sama apa yang kita mau. Gitu. Nih, contohnya tuh kayak tadi di atas nomor satu ada localization. Jadi harus pakai bahasa Indonesia ya di captionnya biar sesuai sama targetnya. Terus influencer, pakai lokal influencer. Jadi instead of yang tadi dia cuma collaborate with influencer, di sini dia lebih detail. Tolong apa namanya kerjasama sama influencer lokal kayak gitu dan lain-lain. Jadi itu tadi semakin spesifik pertanyaan kita, prompt-nya kita, maka hasilnya juga akan semakin baik gitu. Oke, nextnya ada tabular format. Jadi ini itu kita apa ya, pengen si hasilnya itu tuh dalam bentuk tabel. Biar apa? Biar kita tuh bisa bacanya itu lebih enak gitu. Jadi dari yang tadinya misalnya teks panjang ke bawah, kita convert jadi table. Contohnya gini, tolong kamu bertindak sebagai ahli gizi. Gitu. Desain menu untuk sahur dan buka puasa untuk 10 hari yang penuh nutrisi, gitu kan. Pokoknya di detail ya, penuh nutrisi dan serat sehingga bisa bikin saya kenyang lebih lama dan memenuhi nutrisi harian saya. Please provide makanan Indonesia karena tadi kalau kita nggak bilang ini dia menunya menu bule gitu ya nggak cocok sama kita. Bahannya juga susah dicari di Indonesia kayak gitu. Nah ini kan hasilnya panjang ya ke bawah ya. Ini tuh ibaratnya kalau kita baca tuh kayak harus scroll gitu kayak kurang enak lah untuk dibaca. Mau kita print juga jadinya berlembar-lembar ini nanti gitu ya. Nah nanti kita tinggal kasih perintah turn it into tabular format gitu. Nah, gantilah dia formatnya jadi tabular. Enak dibaca dong. Satu halaman, itu ya, satu halaman itu udah kelihatan semua. Kita tinggal baca, oh hari satu ini ada oatmeal sama susu sama pisang sama chia seed gitu. Kita mau cetak ini juga gampang gitu. Kita tinggal entah screenshot, kita masukin atau kita copy ke Excel gitu. Kita print satu lembar gede, kita tempel dinding gitu kan. Enak bacanya ya gitu. Jadi ini berguna nih buat kita kalau misalnya kita punya hasil yang panjang dan kita bisa convert itu ke tabel kayak gitu. Next-nya ada perbandingan comparison. Jadi ini kita minta ChatGPT untuk membandingkan dua atau lebih hal. Misalnya ini tuh kita lagi galau, kita mau beli barang, atau kita lagi galau mau jalan-jalan kemana gitu. Atau kita lagi galau, aduh ada apa nih tawaran kerjaan dua, bagusnya saya pilih yang mana. Atau bisa jadi kita lagi berantem sama pacar, saya harus putus atau saya harus break aja atau gimana nih gitu. Bisa pakai ChatGPT gitu ya, pakai comparison gitu. Jadi contohnya kayak gini nih. Saya lagi mikir enaknya saya jalan ke Korea, Jepang atau Thailand ya gitu. Tolong buatkan comparison yang menunjukkan perbedaan dari ketiga negara itu gitu. Nah, sudah kan kita kirimlah si promnya ini gitu. Nah, udah tuh dia munculin perbedaannya dari segi budaya, dari segi makanannya gimana, dari segi apa pemandangannya, bahasanya dan komunikasinya di sana gimana gitu. Sama biaya hidup. Ini tuh hal-hal yang perlu banget kan jadi pertimbangan kita untuk jalan-jalan gitu. Nah, contohnya lagi, kita mau beli HP galau antara Samsung S22 atau iPhone 14 gitu. Terus kita ini ya, kita tulisin langsung di perintahnya tadi, put it in a tabular format. Jadi sebenarnya tabular itu bisa di awal perintah langsung kita selipin, atau misalnya udah keluar hasilnya, baru kita minta dia untuk convert, bisa dua hal itu. Nah, kalau gini kita pakainya langsung gitu. Langsung keluar tuh tabel perbedaan spesifikasi antara Samsung Galaxy S22 dengan iPhone 14. Terus kita
spesifikin lagi, misalnya kita mau yang compare RAM-nya yang 8 GB doang, bisa langsung di compare sama dia di tabelnya itu gitu. Jadi ini juga bermanfaat dong ya buat kita untuk comparison sehari-harinya kita kayak gitu. Oke, nextnya ini ada summarize, merangkum gitu ya, merangkum entah dari itu teks, review, artikel, bahkan bisa video. Ini saya coba kasih contoh yang video ya. Kita tulis promnya gini, summarize this transcript into the key point. Jadi kan kalau video itu ada transkripnya, ya kita bisa tuh summarize this transcript to the key points. Nah, terus kita bukalah YouTube yang mana yang kita lagi tonton gitu. Nih, misalnya saya lagi belajar tentang saham. Ini kan di YouTube ada show transkrip tuh di bawah kan. Kita copy transkripnya, kita copy, terus kita paste di sini. Nah, kalau udah kita kirim. Biasanya kalau summarize-nya agak-agak sedikit lama lah ya, ada jedanya lah, 2 detik, 3 detik gitu. Nah, udah tuh disimpulin sama dia jadi dari yang tadinya kita harus nonton video misalnya 15 menit, kita tinggal baca aja rangkumannya 5 menit. Udah hemat 10 menit kan kita. 10 menitnya bisa dipakai buat yang lain kayak gitu. Jadi memang meningkatkan produktivitas kita banget nih si ChatGPT ini. Nih kesimpulannya, kalau emas sebagai investment gimana sih gitu. Dia tuh low risk gitu kan. Tapi ya sebenarnya juga apa namanya returnnya juga kecil gitu kan. Terus perbandingan returnnya gimana gitu. Bahkan ada kesimpulannya. Jadi gimana nih kalau misalnya kita tuh mau milih emas atau apa namanya saham gitu. Udah lengkap kan, kita tinggal baca ini 5 menit kita langsung ngerti itu video tentang apa kayak gitu. Jadi bermanfaat juga buat kita. Nah, terus misalnya anak nah ini sebenarnya banyak ya contoh-contoh prompt teknik lainnya, prompt engineering lainnya gitu kan. Cuman kayaknya nggak cukup waktunya kalau kita bahas hari ini. Jadi nanti kita, kalau teman-teman tertarik, boleh request kali ya untuk dibikinkan bootcamp lengkap tentang prompt teknik gitu. Nanti boleh request ke kita kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung aja ya. Kira-kira gimana nih contoh penggunaan ChatGPT di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nih ChatGPT for content creation. Bisa kita minta tolong dia bikin membantu kita lah dalam membuat konten gitu. Misalnya gini, saya mau bikin Instagram post yang motivasi orang, lengkap nih dengan image-nya apa, caption-nya apa, untuk orang-orang yang lagi struggle maintain diet programnya gitu. Please use Indonesia language. Jadi tolong ngasih itu dalam bahasa Indonesia. Gitu. Nah, nanti dia kasih tuh outputnya apa. Kan kita udah request tuh image and caption gitu ya. Nah, nanti dia kasih tuh. Jadi image-nya apa? Pengen tuh foto, kamu tuh post foto buah-buahan segar, sayur-sayuran yang ditaruh di meja kayu, dengan ada orang yang lagi prepare itu di belakangnya lagi seneng gitu, lagi happy gitu ya. Jadi kalau bisa fotonya tuh kayak gitu. Nah, captionnya apa? Ada nih, setiap langkah kecil membawa Anda menuju kesehatan yang lebih baik gitu. Bahasa Indonesia kan, sesuai sama request kita tadi. Nah, cuman aduh ini bahasanya kaku banget gitu kan. Saya mau bahasanya lebih friendly dong gitu. Bisa, kita tinggal edit si instruksi kita tadi di atas. Pakai menu editnya itu. Nah, kita klik tuh gambar pensil. Terus kita ganti Indonesian and playful language gitu. Kita submit. Nah, ganti tuh lah kan. Jadi gambarnya pun juga agak-agak berubah nih. Jadi sekarang gambarnya ada salad, sama sendok, terus ada dumbbell, ada measuring tape, ada tulisan juga kalau bisa di fotonya itu. Kamu bisa gitu. Nah, captionnya beda dia sama yang tadi. Lebih enak ya bahasanya ya. Hai sahabat sehat, jangan menyerah ya dalam perjalananmu mencapai gaya hidup sehat gitu. Jadi kelihatan tuh perbandingannya sama yang tadi. Kalau kita mau lihat hasil yang tadi, ya kita tinggal klik aja tuh panah yang di atas. Nah, terus kelihatan tuh yang tadi. Jadi inilah contoh penggunaan ChatGPT dalam content creation ya. Jadi kita bisa minta suggest image-nya tuh harus kayak gimana gitu. Caption-nya harus kayak gimana. Bahasanya yang playful-nya gimana gitu. Gitu. Next-nya, ini untuk research dan information synthesis. Jadi kita misalnya lagi mau bikin penelitian,
nanti misalnya kuliah mau bikin skripsi gitu. Nah, bisa nih kita coba minta brainstorm dia. Tolong bikinin list research question untuk tesis tentang penggunaan AI di dunia pendidikan. Gitu. Nah, udah kita kirim, nanti muncul tuh contoh-contoh idenya gitu ya. Kita bisa baca satu-satu, kita coba filter yang menarik yang gimana buat kita, dan coba filter juga ya, dicek lagi juga ya. Misalnya ke Google Scholar gitu, ini tuh udah ada apa belum gitu, artikel tentang ini gitu. Takutnya kan sama atau sama persis apa gimana gitu. Nah, kemudian misalnya gini, dalam melakukan penelitian kan biasanya kita tuh cari-cari sumber ya, cari sumber referensi, yaitu artikel, jurnal, buku gitu. Terus kita males lah baca full gitu kan, karena kan buang-buang waktu dong. Nah, kita bisa minta yang tadi nih, pakai prompt summarize gitu. Kita minta summarize this article in 5 sentences in a list. Jadi kita bisa batasin. Kita maunya 5 poin aja ya, gitu. Tolong di summarize. Nah, terus kita pergilah ke artikelnya yang mana gitu. Tarik tinggal copy paste, kita copy ini. Nah, sudah kita copy nanti sini misalnya. Nah, kita paste lah ke ChatGPT. Enter gitu. Keluar tuh kesimpulan rangkuman dari artikel tadi gitu. Kita tinggal baca artikel rangkumannya, dan kalau misalnya emang apa ya, ada kaitannya dengan research kita, kita bisa ambil itu sebagai referensi kayak gitu. Bermanfaat ya buat research gitu. Nah, nextnya apa nih? Untuk professional and professional development. Jadi misalnya ini buat perkembangan diri kita lah ya. Contohnya gini, saya murid SMA, tolong bikinin saya SMART goal. Mungkin sekilas tentang SMART goal ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tujuan itu, kalau bisa kita pakai kerangka SMART. SMART itu apa? S-nya itu spesifik. Jadi kita harus spesifik apa tujuan kita. Untuk spesifik gimana? Kita bisa pakai pertanyaan 5W. What, when gitu ya. 5W itu. Terus kita harus tujuan itu harus M. M itu apa? Measurable. Bisa diukur. Kita harus tahu kapan itu goalsnya tercapai. Gitu. Ada targetnya. Terus A-nya achievable gitu. Itu bisa dicapai, masuk akal gitulah ya goalnya. Yang pokoknya yang kira-kira masuk akal lah, yang bisa kita capai aja gitu. R-nya relevan gitu kan. Tujuan tersebut harus relevan dengan apa ya? Dengan kebutuhan kita di masa depan gitu. Jadi apa namanya? eh Pokoknya tuh nggak cuma buat saat ini aja gitu. Terus T-nya itu ada time bound. Jadi kita perlu waktunya, timelinenya gitu. Kapan kita harus mencapai si goals tersebut, kayak gitu. Dan apa yang harus kita lakukan. Nah, gini, help me set a smart goal and detailed plan. Jadi ada rencana detailnya untuk menghadapi ujian nasional yang akan dilaksanakan 3 bulan lagi, gitu. Tolong provide hasilnya dalam bahasa Indonesia ya, karena mungkin kita lebih mengerti bahasa Indonesia ya. Nah, eh oke tuh. Di Kita kirim lah kan, terus nanti jawabannya itu langsung kayak gitu. Smart goalnya apa? Tuh ada goalnya kan, sesuai dengan smart tadi. Terus kita harus ngapain aja dari minggu ke minggu. Terus ada juga yang harus kita lakukan sepanjang periode. Ada juga yang setiap 2 minggu harus ngapain gitu. Nah ini. Nah cuman ini kan tadi balik lagi bentuknya teks panjang lebar ke bawah gitu ya. Kita bisa minta dia untuk turn it into table atau tabular mode. Nah, jadi tabel deh gitu. Jelas di sini. Kelihatan langsung ya. Kalau dia enak dilihat, lebih enak dibaca, dimengerti gitu. Ketimbang tadi yang bentuknya teks ke bawah kayak gitu. Oke, tuh. Jadi eh kelihatan tuh di sini. Nah, pemahaman konsep itu dilakukan di minggu 1 sampai 4. Harus ngapain? Penguasaan materi di minggu 5 sampai 8. Kegiatannya ngapain aja gitu. Terus ada lagi minggu 9 sampai 12. Terus harus pemeliharaan kesehatan sepanjang periode.
dan harus ada evaluasi rutin setiap 2 minggu. Kegiatannya apa aja di sebelah kanan. Gitu. Jadi apa ya? Berguna lah untuk kita dalam membuat penjadwalan kita sehingga kita tuh lebih terarah gitu harus ngapain kayak gitu. Oke, nextnya, nah buat job application and career. Jadi nanti teman-teman misalnya udah lulus kuliah mau lamar kerjaan, nah bisa nih minta saran juga ke ChatGPT. Contohnya gini, saya mau kerja sebagai IT Product Manager di Jakarta. Tuh. Terus tolong explore beragam job search method gitu kan, networking eventnya apa, dan tolong berikan strategi yang efektif untuk memaksimalkan pencarian pekerjaan saya biar sukses gitu. Nah, nanti tuh kalau kita udah kirim, nanti dikeluarkan lah tuh beberapa tips-tipsnya. Misalnya kita bisa pakai online job board gitu kan, atau bisa cari professional networking, atau company website, recruitment agencies. Jadi kan kalau di LinkedIn itu suka ada headhunter ya kita bilangnya ya, atau orang-orang yang lagi cari pekerjaan. Nah, kita bisa uh, reach tuh si recruitment agencies-nya gitu. Terus kita bisa juga melakukan professional association gitu. Nanti dia kasih contoh di sini gitu. Contohnya apa gitu. Terus ada misalnya pakai personal branding, referral, bahkan dia juga menyarankan untuk cold outreach gitu. Kita datang ke perusahaannya, kita apply ke situ gitu, kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Terus bisa juga gini, untuk bikin surat lamaran. Kan suka bingung ya kadang yang mau bikin surat lamaran tuh gimana bahasanya, nyari-nyari di Google gitu kan. Digabungin satu-satu dari contohnya ini cocoknya yang ini gitu. Kita bisa pakai ChatGPT. Contohnya gimana? Jadi instead of kita cuma bilang tolong bikin surat lamaran gitu. Itu kan hasilnya general ya. Nah, kayak gini nih, kita langsung cari. Kita mau misalnya melamar di ini perusahaan Ultra Voucher sebagai Associate Product Manager. Kita copy tuh si apa namanya job description-nya gitu, ngapain aja gitu kan. Terus nanti di sini saya udah punya CV juga nih. Nah, nanti nih, I'm applying for a job as product manager and I need you to write a cover letter for me gitu. This is my CV gitu. Copy tuh CV kita ke sini langsung gitu. Biar dia GPT itu bekerja dia buat ngerangkum CV kita buat dimasukin ke surat lamarannya gitu. Copy lah tadi CV-nya kan. Kita copy, copy kita paste ke ChatGPT-nya. Nah, terus nanti kita kasih lagi, this is the job description that I want to apply gitu. Jadi ini nih deskripsi pekerjaannya. Ya, kita copy juga ke sini. Pokoknya lengkap lah kita kasih informasinya ke dia tuh. Nah, udah kan? Udah keluar surat lamarannya gitu. Nanti di situ lengkap tuh ada pengalaman pekerjaan kita. Dia masukin ke situ. Dia relasiin sama apa namanya sama job description-nya tadi tuh ada pekerjaan saya sendiri Traveloka Indonesia, ada additional background saya udah dimasukin sama dia kayak gitu. Jadi udah bener-bener digabungin udah komplit kita tinggal copy paste aja lah lagi gitu ya. Jadi ini bermanfaat banget nih. Nah, nextnya kita udah lamar. Tadi kan kalau kita nyari kerjaan, terus kita udah ketemu kerjaannya, kita lamar pakai surat lamaran ini. Terima, misalnya dipanggil tuh sama HR-nya, lolos seleksi pertama ya. Nanti kita mau interview ya, gitu kan. Nah, bisa kita tanya lagi ChatGPT. Tolong, apa namanya, kasih saya pertanyaan yang umum untuk interview sebagai product manager di suatu perusahaan gitu kan. Tolong prepare juga responsnya gimana, harus gimana gitu. Bisa kita tanya dia, terus nanti dia cobalah kasih pertanyaannya. Kira-kira tuh suka nanya kan, tell me about yourself. Nah, kita harus jawabnya gimana? Apa yang harus kita persiapkan untuk jawaban itu? Ada juga di situ. Gitu. Dan kurang lebih dia kasih kira-kira 10 contoh gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya kalau kita pengennya spesifik angkanya mau berapa, kita bisa bilang aja tolong kasih misalnya 20 gitu atau 5 gitu. Bisa kayak gitu.
Ada apa yang motivasi kamu untuk bekerja sebagai product manager gitu. Nah, kalau kita mau coba lihat jawaban lain dong gitu. Nah kita tinggal klik yang tadi tuh, regenerate yang di bawah itu. Nah, ini pertanyaannya lebih ini banget, lebih ini lagi nih. Lebih spesifik lagi gitu dan lebih apa ya? Lebih panjang-panjang nih pertanyaannya nih gitu. Nah, sama juga ada responsnya harus gimana, apa yang harus kita jelaskan untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi dari proses awal kita nyari kerja sampai akhirnya kita interview, nah kita tuh bisa pakai ChatGPT untuk membantu kita dalam hal tersebut gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman udah lulus kuliah mau cari kerja, ya udah datangnya ke ChatGPT gitu, oke? Nah, nextnya nih ada buat personal life. Jadi buat kehidupan kita sehari-hari lah. Contohnya kita mau jalan-jalan, minta ChatGPT untuk bikin itinerary, rangkaian perjalanan kita nanti gitu kan. Biasanya kan kalau orang makanya cuma tolong bikin itinerary ke misalnya ke Bali apa 5 hari 4 malam gitu. General ya jawabannya gitu. Tapi kalau bisa kita tuh kasih yang benar-benar spesifik banget gitu. Contohnya gini, saya rencana mau pergi ke Jepang selama 10 hari ya. Terus saya akan mulai perjalanan saya dari Tokyo. Jepang kan luas tuh ya. Biasanya kita kan pindah-pindah kota tuh di Jepang. Nah, tolong bikin travel itinerary untuk saya yang konten juga dengan must do things gitu. Terus kasih tahu lagi juga, saya tuh senangnya tuh apa bepergian itu cepat-cepat gitu. Jadi nggak yang lama-lama di satu tempat gitu. Terus tahu juga dia, biar dia tuh bisa arrange kegiatan yang banyak gitu jadinya. Terus tolong rekomendasikan juga hotel yang budgetnya misalnya 500.000 per malam. Dan make sure misalnya last day-nya itu saya di Osaka karena flight saya untuk pulang ke Indonesia itu dari Osaka bukan dari Tokyo lagi. Nah itu kan dia perlu tuh informasi itu karena kalau kita nggak kasih tahu itu ya udah ntar dia misalnya di Tokyo aja atau tiba-tiba hari terakhirnya ntar dia kasih taunya di Tokyo lah flight kita di Osaka gitu kan nggak nyambung ya gitu kan aduh ntar gimana nih ngejar flightnya misalnya kayak gitu. Oke, nah udah kita kirim, nanti dia akan bikin itinerary-nya tuh dari hari pertama sampai hari ke-10. Ini agak-agak loading nih kalau kayak gini ya, dia butuh waktu lah dia untuk berpikir, mencari tahu dulu itu yang mana nih yang terbaik buat kita kayak gitu. Ya, tuh, di satunya kita paginya ngapain, siangnya ngapain, malamnya ngapain, hotelnya di mana gitu. Terus D4-nya, D5, D6, dan sampai nanti D10 gitu. Nah, ini dari 9 ternyata dia tuh udah rekomendasiin kita untuk ke Osaka gitu. Apa aja yang harus dilakukan pagi hari, siang hari, malam hari gitu. Jadi benar-benar sesuai lah ya sama sama yang kita butuhkan gitu. Gitu kayak gini. Hari pertama benar dari Tokyo kan, 3 hari itu kita di Tokyo gitu. Hotelnya di mana? Nah, terus nanti ada evening depart from Osaka. Sebenarnya kita bisa tambahin lagi sih. Misalnya kita flightnya pagi atau siang atau sore gitu ya. Biar misalnya kalau flightnya pagi, nanti berarti kan udah nggak ada kegiatan morningnya lagi tuh. Gitu. Nah, bisa lagi kita terkait pintu template format gitu. Biar kita bisa print, terus kita bawa-bawa tuh sepanjang perjalanan kita gitu. Karena kan kalau yang tadi tuh panjang ya, kurang enak gitu kalau kita print out gitu. Nah, udah tuh. Jadi hari satu locationnya di mana, pagi ngapain, sore ngapain, malam ngapain, di mana gitu. Dan hebatnya itu kayak selama di Kyoto tuh satu hotel gitu. Jadi kita tuh nggak perlu pindah-pindah hotel lagi. Kayak gitu. Pintar ya sejak GPT ini. Jadi pokoknya hasilnya dia itu adalah tergantung dari yang kita input, yang kita instruksikan. Jadi kalau kadang kita menilai, aduh ini ChatGPT general banget jawabannya, nggak sesuai nih sama yang kita mau, ya itu berarti mungkin salahnya di kita dalam memberikan instruksi, dalam memberikan prompt. Kalau prompt kita spesifik kayak tadi, ya gini hasilnya, dia pinter gitu. Nah, contoh yang terakhir nih, kalau misalnya teman-teman berkelut dalam dunia coding, terus menemukan error gitu, bingung, aduh ini errornya di mana gitu kan.
bisa lah cari-cari di Google biasanya gitu. Cuman kan nggak langsung keluar ya biasanya hasilnya. Harus buka websitenya dulu, baca dulu artikelnya gitu. Nah, kita bisa pakai ChatGPT untuk menghemat waktu kita. Misalnya nih saya punya JavaScript coding gitu ya. Terus outputnya itu kok saya tuh pengennya ada rata-ratanya keluar angkanya gitu, 15. Tapi kok outputnya cuma undefined gitu. Ini salahnya saya di mana nih gitu. Nah, bisa nih kita pergi ke ChatGPT, ya kan? Nanti kita tanyain ke dia. Kita copy dulu nih, kita copy dulu si code-nya, kita ke ChatGPT, terus kita bilang, I'm getting error gitu kan, errornya apa? Undefined gitu. Tolong bantu saya debug code ini gitu. Nah, kita copy paste tadi si codingnya ke situ. Terus dia kasih tahu lah langsung, ini kamu tuh salahnya di ini, kamu tuh nggak ada function return-nya. Nah, terus dia kasih juga code yang benernya. Kita tinggal langsung copy, kita paste ke yang tadi kita punya konsol, udah keluar hasilnya 15 sesuai sama yang kita mau tadi kan. Ya, ini sangat-sangat membantu banget nih, instead of kita googling gitu. Kita baca Stack Overflow gitu kan. Ya, mending kita ke ChatGPT aja, kayak gitu. Jadi, kebayang ya, apa ya, penggunaan ChatGPT ini tuh sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya intinya AI sama manusia, seperti yang kita bilang kemarin ya, di masa depan AI sama manusia tuh bakal deket banget, bakal kerja bareng gitu. Sekarang aja udah kayak gini gitu, gimana masa depan gitu kan. Dan nantinya memang kebutuhan untuk AI ini akan tinggi gitu untuk orang-orang yang mengembangkan AI, orang yang bikin sistem AI-nya seperti itu. Saya rasa cukup ya materi untuk hari ini. Jadi kalau teman-teman misalnya ada request bootcamp atau tertarik dengan Lia, boleh apa namanya eh ini ya kontak us ya, gratis kok. Gitu. Boleh langsung telepon aja gitu. Gitu sekian ya untuk materi saya dari teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh share tanya di kolom chat ya. Aduh, terima kasih Bu Santi atas paparannya sangat menarik sekali nih. ChatGPT diulas begitu dalam sekali. Teman-teman, sekarang kita masuk ke proses ya, sesi quiz. Kita akan memulai sesi quiz untuk mengukur pemahaman kalian seberapa dalam sih kalian mengikuti materi bootcamp Again to AI hari ini. Quiz ini akan membantu kami untuk mengevaluasi sejauh mana kalian telah memahami AI. Quiz terdiri dari beberapa pertanyaan pilihan ganda. Silakan teman-teman jawab pertanyaan sebaik mungkin berdasarkan pengetahuan yang telah kalian peroleh hari ini. Perlu diingat, untuk ranking 1 sampai 5, akumulasi dari kuis selama 2 hari ini, teman-teman akan mendapatkan reward, yaitu berupa beasiswa, free biaya pendaftaran ke Universitas LIA, dan diskon UKT sebesar 60%. Sebagai penghargaan atas prestasi teman-teman, jadi dengan hanya membayar 3 juta per semester, kalian bisa menjadi mahasiswa prodi sistem informasi di Universitas LIA. Terjangkau kan? Baik, kuis akan dikirimkan melalui kolom komentar teman-teman dan selamat mengerjakan.
teman-teman, karena jam sudah menunjukkan pukul 5, sepertinya kita sudahi aja pertemuan ini ya. Untuk kuisnya bisa sambil dikerjakan, nanti silakan isi data diri untuk pengiriman sertifikat dan perankingan ya. Kita tutup aja teman-teman ya. Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti bootcamp AI Guide AI 2 hari ini. Dan semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan bisa memotivasi kalian untuk mempelajari dan mengetahui AI lebih dalam. Jangan lupa teman-teman mendaftar ke Universitas LIA di Prodi Sistem Informasi. Dan kita akan mempelajari AI lebih jauh lagi. Apa sih itu AI, terus perkembangannya, terus dalam dunia industri. Sampai jumpa di pertemuan di kampus Universitas LIA. Mohon maaf teman-teman kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.